Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita. Begitu silakan adik-adik mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Kita akan awali pagi kita mau katakan selamat pagi Bapa. Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, kasih semua nilai Bapa pada ini awal hingga padanya. Nilai juga firman yang disampaikan kita memberkatikan. Terima kasih ya Bapa. Serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, masih pada semangat nih? Tentunya masih dong, karena masih pagi. Kita akan angkat pujian, kita akan gerak-gerak dikit, kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Yes.
di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat lagi pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai adik-adik, selamat pagi, 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 pagi. Lause harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita mau main jari tangan kita. Hari ini Lause cuman pakai ibu jari sama jari kelingking. Oke, adik-adik bikin seperti ini. Oke, kalau Lause bilang kanan, adik-adik bikinnya begini. Kalau Lause bilang kiri, bikinnya begini. Oke, gampang? Oke, siapin tangannya ya. Kita mulai. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, kiri, 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 kanan, kanan. Oke, sekarang rapetin telapak tangannya. Kemudian, ibu jari sama jari kelingking tetap dirapetin. Buka jari tangannya lebar. Bayangin seperti bunga. Nah, dari sini Lause minta adik-adik telapak tangannya sama punggung tangannya tetap dirapetin nanti sambil muter. Oke, putar pelan-pelan. Usahakan punggung tangannya tetap rapat. Oke, buka lagi lebar. Putar lagi 2 kali lagi ya.
Oke, satu kali lagi yang terakhir. Oke, sekarang kita mau pijit ujung-ujung jari tangannya. Nah, kita pijit ujung-ujung jari tangannya. Sekarang kita mau pijit sela-sela jari tangannya. Kita pijit, kemudian rapetin telapak tangannya, jari-jari tangannya, peluk punggung tangannya. Adik-adik sudah siap buat berdoa. Tinggal tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita masih cerita tentang karakteristik dari kasih. Kita mau hitung sama-sama ya. Hari ini itu udah karakteristik kasih yang keberapa? Yang pertama, sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, tidak cemburu. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, tidak melakukan yang tidak sopan. Yang ketujuh, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ke-8, pasti masih pada ingat dong minggu lalu. Tidak pemarah. Nah, berarti hari ini yang ke-9. Adik-adik buka Alkitabnya 1 Korintus 13 ayat 5. Adik-adik pasti sudah dapat. Adik-adik boleh baca. Adik-adik pasti ketemu. Apa itu? Ayo, yang ke-9. Iya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, tidak menyimpan kesalahan orang lain diartikan dari kata logizomai. Jika dikaitkan dengan kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan orang, di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 ini lebih tepatnya diterjemahkan dengan memperhitungkan. Jadi logizomai sama dengan memperhitungkan. Nah, jadi sama seperti Allah di dalam Yesus Kristus tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, bagaimana mungkin kita masih memperhitungkan kesalahan orang lain terhadap kita? Nah, seperti kita sering selalu dalam doa kita memohon maaf kepada Tuhan, maka Tuhan menghapuskan atau membuang jauh-jauh dosa kita. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 12. Ada lagunya loh adik-adik, kita dengerin sama-sama ya. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Oke, lagu yang tadi sudah kita dengar membuang jauh pelanggaran kita. Nah, Rasul Paulus bukan hanya memberi kita nasihat, tapi melakukannya dalam praktek perbuatan nyata dari kasih. Waktu jemaat di Korintus
melakukan pelanggaran terhadap Rasul Paulus dan terhadap jemaat yang lain, Rasul Paulus tetap memberikan kasih dan pengampunan. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain? Kunci untuk mengampuni orang lain adalah dengan membandingkan kesalahan orang lain terhadap kita dengan dosa kita terhadap Tuhan. Nah, Rasul pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus memberikan pengampunan kepada saudara kami yang berbuat salah? Apakah 7 kali? Tuhan Yesus bilang, bukan. Tetapi 70 kali 7 kali. Itu tidak terhingga. Nah, kita sama-sama nonton video berikut ini ya adik-adik. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih, Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari. Cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brett, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke, Peter. Mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brett. Bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya beginilah Peter.
Saya akan melaporkan hal ini kepada raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini, Raja. Hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali, Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah, jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, kita sudah nonton video tadi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10.000 talenta sama 100 dinar. Kita samakan dulu ya adik-adik. 10.000 talenta itu berapa dinar? Nah, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi, kalau 10.000 talenta dikaliin 6.000 dinar, berapa hasilnya? Yang jago matematika pasti udah langsung tahu nih jawabannya. Iya, 60 juta dinar sama 100 dinar. Jaraknya jauh sekali. Nah, di video tersebut, Tuhan Yesus sudah kasih penjelasan tentang yang 60 juta dinar dengan 100 dinar. Kalau dosa kita yang 60 juta dinar sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita masih memperhitungkan kesalahan teman kita, saudara kita yang cuman 100 dinar. Nah, adik-adik, jadi setiap kesalahan baru adalah kesalahan pertama dan baru. Karena yang lama sudah tidak kita perhitungkan. Yang lama sudah tidak ada. Oke, sekarang adik-adik, jadi adik-adik tahu, kalau adik-adik ada temennya yang bikin salah kepada adik-adik, adik-adik nggak boleh memperhitungkan atau menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik harus lihat lagi. Adik-adik bandingin dengan dosanya adik-adik, dengan kesalahan adik-adik kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus aja mau mengampuni kita yang bersalah, yang berdosa. Masa kesalahan kecil teman kita nggak mau ampunin? Sama seperti contoh video tadi, Tuhan Yesus bisa marah kalau kita aja sudah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan, tapi kita nggak lakuin itu kepada teman kita atau saudara kita. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong saya supaya dapat selalu mengampuni dengan tulus dan tidak menyimpan kesalahan orang lain
di hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Nah, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Saat ini tinggal ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, Lause tunggu ya video ayat hafalannya. Kembali ke Lause Zela dan Lause Lukas. Bye-bye. Shalom adik-adik, baik bersama dengan Lause Zela, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan. Kemudian adik-adik berikan kepada mama papa dan mama papa akan antar nanti ke gereja. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita dengan mengangkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.